ini kembali kami akan meresum adanya tugas yang telah diberikan kepada kami selaku peserta pendidikan profesi guru di tahun 2022 ini. Setelah kita melakukan resum terhadap kegiatan belajar pada KB1, yaitu perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, kemudian melanjutkan kami diberikan tugas untuk meresum perkembangan kognitif peserta didik. Kemudian selanjutnya pada KB3 kami meresum dan membahas walaupun tidak secara detail yaitu tentang perkembangan emosi, sosial dan spiritual dari peserta didik. Kemudian kali ini kami akan meresum KB3 sampai 4. Kegiatan belajar pada tahap 4 itu tentang karakteristik generasi Z dan Alpha dan implikasinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami telah mengkonsep beberapa peta dalam rangka meresum KB4 yang tadi ditugaskan kepada kami, bagaimana tentang karakteristik generasi Z dan Alpha dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang definisi generasi Z dan Alpha. Yang kedua tentang karakteristik generasi Z dan Alpha. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran generasi Z dan Alpha. Yang pertama yaitu tentang pendefinisian generasi Z dan Alpha. Mungkin ini bagi orang-orang kepulauan yang memang pendidikannya notabene tidak pada jenjang yang tinggi, kemungkinan generasi-generasi di kepulauan pelosok-pelosok mereka jenjang pendidikannya paling tertinggi yaitu SMP, MTS, tidak sampai SMA atau sampai perguruan tinggi dan sebagainya. Adalah sesuatu yang sangat asing tatkala kita membahas tentang generasi Z dan Alpha. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang baru bagi mereka. Namun bagi kami selaku pendidik dan berperan serta dalam rangka mengikuti program profesi guru ini, kami akan mencoba meresum dan menerangkan tentang definisi Z dan Alpha. Apa itu generasi Z dan Alpha? Generasi Z dan Alpha menurut Suhartanto, generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 95 sampai 2010. Ini. Generasi Z adalah generasi yang lahir kisaran pada tahun 1995 sampai 2010. Kemudian generasi Z, generasi apa? Generasi apa adalah generasi yang lahir mulai tahun 2010 sampai saat ini. Ini yang disebut dengan generasi Z dan generasi Alpha. Kemudian generasi Z ini adalah generasi dengan mobilitas digital yang cukup tinggi saat ini. Mereka hampir keseluruhan bergantung pada perangkat seluler. Bahkan untuk mengerjakan tugas sekolah, kemudian berbelanja dan sebagainya, mereka cenderung memilih perangkat mobil dengan mobilitas tinggi menggunakan gadget. Bahkan mereka mau tidur yang dipegang bukan Al-Quran tapi adalah handphone. Bermain dengan handphone, tidur dengan handphone, berjalan dan sebagainya dengan menggunakan handphone dan sebagainya. Itulah masa-masa
generasi Z mulai tahun 95 sampai 2010. Kemudian generasi apa? Yaitu generasi pada saat sekarang ini tambah parah lagi daripada generasi Z. Bahkan di wilayah kami BAB bawa handphone ke masjid, bawa handphone, olahraga bawa handphone dan sebagainya. Inilah masa generasi apa di zaman sekarang. Kemudian tatkala mobilitas digital ini sudah merajalela di kalangan kita, di depan, samping dan belakang. Kemudian apa langkah dan karakter generasi Z apa yang harus kita pahami selaku pendidik? Kita sebagai pendidik harus memahami karakter generasi Z dan Alpha, sehingga dalam memberikan edukasi pembelajaran di sekolah kita tidak monoton. Kita tidak monoton. Harus ada strategi dalam pembelajaran generasi Z dan Alpha ini. Salah satunya strateginya adalah yang akan kami tawarkan strateginya. Karena zaman sudah berubah. Mulai zaman saya sendiri, tahun era 80-an, ini berbeda dengan tahun 2022 sekarang ini. Salah satu strategi yang harus kita lakukan yaitu tentang yang pertama, kita harus kembangkan pengembangan host. Yang pertama yaitu tentang pengembangan host. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan untuk berekspresi. Memberikan kebebasan ekspresi. Kemudian nomor 3, kita mengembangkan karakter. Mengembangkan karakter melalui teknologi. Informasi media sosial dan sebagainya. Kemudian yang keempat, salah satu strateginya yaitu mengembangkan aneka minat. Mengembangkan aneka minat dan bakat daripada pendidik. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan media digital. Karena sekarang sudah zamannya digitalisasi, menggunakan media digital. 5 strategi ini harus kita terapkan kepada generasi Z dan Alpha di masa kini. Yang pertama, pengembangan host. Apa itu pengembangan host? Pengembangan host yaitu pengembangan untuk mereka belajar berpikir tingkat tinggi dan menjawab tantangan kebutuhan daripada peserta-peserta didik tersebut. Kita berikan mereka untuk mengembangkan pola pikir tingkat tinggi bagi mereka. Semisal kita mengadakan kuis dengan menggunakan media digital, tidak lepas dari itu. Kita buat aplikasi-aplikasi agar mereka bisa enjoy dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang masa lampau, era-era tahun 80-an itu tidak jenuh pada masa sekarang. Kemudian kedua, memberikan kebebasan untuk berekspresi, untuk otoritas mereka. Mereka kebebasan bagi mereka
berikan kesempatan untuk mereka, anak-anak didik kita. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan karakter melalui teknologi. Ajari mereka untuk mengembangkan teknologi yang sudah merajalela di zaman sekarang. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan aneka minat. Dari kelima strategi yang kami tawarkan ini untuk generasi Z dan Alpha, sebenarnya kembali kepada pendidik selaku kita sebagai pendidik ini. Jangan sampai dunia digitalisasi menjadi penentu kehidupan yang nailun ilasu, yang cenderung kepada perkara-perkara yang jelek. Artinya kita harus memahami betul karakter dan apa, dan juga kita harus memahami, kita memanage diri kita sendiri agar kita tidak mudah terbengkalai dengan adanya dunia digitalisasi yang sudah merajalela ini. Semuanya mari kita gunakan kepada perkara-perkara yang baik, mengembangkan teknologi semata-mata untuk memberikan sejarah dan mengukir sejarah kepada anak-anak kita di masa depan. Sehingganya pembelajaran yang semakin tahun semakin berkembang, kita tidak ketinggalan oleh perputaran zaman yang semakin tahun semakin bulan semakin naik dan semakin naik. Inilah era-era globalisasi, era modernisasi kita yang dahulu pada masa-masa tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 60-an. Ini kita masa pembelajarannya dengan memakai metode seperti ini. Maka pada zaman sekarang, zaman Alpha, generasi Alpha pada zaman sekarang, kita harus menyesuaikan dengan zaman yang sudah beredar pada masanya. Begitulah sekelumit, dan inilah sekelumit yang bisa kami paparkan dalam rangka merisum tentang karakteristik generasi Z dan Alpha dan implikasinya dalam pembelajaran. Ini adalah risum kami yang terakhir dari yang pertama, yaitu perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Yang ketiga, perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang terakhir, yaitu tentang karakter generasi Z dan Alpha dan implikasinya dalam pembelajaran. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dalam resume kegiatan KB4 kepada semua dekan, kepada dosen dan para pembimbing. Walaupun kami yang awam ini mencoba meresum adanya kegiatan KB4 ini tidak dengan begitu efisien, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari kami Al-Fakir Mas Awi dari MI Darussalam